Masih berapa lagi? Satu orang lagi. Kelompok Pak, hanya 9 orang satu kelompok kita Pak. 9 orang, oh ya sekarang ya. Baik. Hostnya belum ada, saya belum difasilitasi. Oke, tidak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya ini? Om Swastiastu, ada yang berapa itu ya? Baik, kita jumpa yang pertama, perjumpaan perdana. Angkatan 29, tapi kok saya periksa tadi pesertanya sarjana semua, berarti ini campuran ya kelas ini? Ya. Iya, campuran ini Pak. Campuran golongan 2, golongan 3 ya? Iya, golongan 2. Kebetulan untuk kelompok kita yang golongan 3 semua? Iya. Oke, ada guru, ada SP, siapa penyuluh SP itu? Saya Pak. Ya. Kemudian ada dokter, kalau tidak salah tadi saya lihat. Ya. Oke, baik. Baik, saya panggil adik-adik yang saya hormati, yang berbahagia pada hari ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kalian untuk merubah nasib. Merubah status dan nasib ya. Ya, karena banyak orang menunggu di luar untuk masuk ke ruangan seperti ini, meskipun sebetulnya secara teknis sih ini kan salah satu persyaratan di undang-undang di PP 11 undang-undang nomor 5 disebutkan bahwa persyaratannya untuk jadi calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil harus lulus latihan dasar, harus lulus, dan kesempatannya yang sekarang ini hanya 1 kali, tidak ada kesempatan lebih dari 1 kali. Enggak harus lulus. Sehingga kalau ada yang tidak lulus, saya harapkan jangan tidak lulus, karena harus lulus semua. Kalau ada tidak lulus, yang repot bukan cuma kalian, tetapi saya juga repot, karena saya harus meremedial sampai lulus. Artinya ada extra time lagi berarti buat saya. Saya mestinya bisa bekerja di tempat lain, akhirnya hanya mengerjakan tugas-tugas yang extra time. Seperti halnya waktu di MOOC ya, kalian kan sudah lolos MOOC. Berapa kali kemarin mencoba untuk evaluasi MOOC? Lapor 3 kali Pak. 3 kali. Iya Pak. Ada yang lebih 3 kali? Nah, terus ya karena kalau lebih dari 3 kali nilai Anda akan turun. Nah, meskipun Anda dapat nilai yang terbaik, maksimal itu kalau 3 kali. Tapi kalau 3 kali dirasa sudah cukup lulus, ya daripada capek-capek, yakin Anda tidak bisa menggenjot untuk lebih tinggi lagi, kan harus ada strategi di situ. Ya. Yang saya pahami, saya belum pernah masuk MOOC, tetapi dari panduan yang saya baca ada strategi sampai dengan 3 kali nilai maksimal bisa 100. Kalau tidak lolos 3 kali, maka Anda mencoba yang keempat, meskipun nilai Anda 100, maka tidak akan nilai 100. Tidak akan nilai maksimal, karena bagaimana orang yang berulang-ulang lulus akan dihargai sama dengan orang yang sebelum 3 kali lulus. Tidak bisa. Itu mungkin teman-teman yang di guru di pendidikan itu ada itu teknik pemberian nilai supaya adil, seperti itu. Oke, baik. Saya perkenalkan, nama saya Sigit Toto. Saya hari ini memfasilitasi kita semua 2 jam pelajaran pertama untuk mengajak kita untuk belajar di agenda 1. Jadi saya tidak mengajari. Kenapa? Karena Anda sudah lulus MOOC, asumsinya sudah baca MOOC, ya minimal saya hanya tinggal kalau orang istilahnya membaca masing-masing tafsirnya bisa beda-beda. Hari ini kita kumpulkan, kita sepakati bersama bagaimana mensikapi materi di agenda 1. Jadi saya nggak mengajar, waktu kita nggak cukup untuk mengajar. Saya hanya diberi waktu hanya 5 jam, dibagi 2 kesempatan pertemuan, yang pertama hanya 2 jam, kemudian nanti 3 jam. Sedangkan beban untuk agenda 1 itu nanti akan terpakai terus sampai dengan agenda yang keempat. Oke, karena awal, yuk kita review dulu kerangka nih, karena kemarin sudah ada yang masuk belum? Sebelum kita masuk room ini sudah ada yang masuk belum? Menjelaskan itu, belum ada ya? Belum ada. Berarti saya sekaligus menjelaskan kerangka atau apa nih ya?
alur-alurnya di dalam pelatihan ini. Supaya Anda punya strategi. Kita ada 4 agenda. 1, 2, 3, 4. Tentu yang agenda 1 adalah pertama. Setelah lolos MOC, sudah buka atau MOC kemarin di LMS sudah buka semua? Oke, nggak apa-apa. Mikrofonnya karena cuma 9 orang, buka aja mikrofonnya. Kalau rame-rame cuma 9 orang buka. Rame seberapa sih? Supaya kita diskusinya enak. Ya. Agenda 1, ada 4 agenda ya tadi ya. Agenda 1 ada berapa mata pelatihan? Ada 2, Pak. 3. Enggak, kalau kita bacanya Ada total 3. ya. Jadi jangan ya. 3 mata pelatihan hanya saja untuk virtual nanti kita bahas 2 mata pelatihan. Kenapa? Yang 1 3 itu apa semua? Kebangsaan, Wawasan kebangsaan, Isu kontemporer. Negara, Satu lagi kesiapsiagaan bela negara. negara. untuk materi yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu jadikan 1. Jadi jangan hanya bilang wawasan kebangsaan. Karena yang penting nanti yang dibutuhkan tidak lanjut adalah nilai-nilai bela negaranya. Yang saya tegaskan nanti. Penugasan saya hari ini, nanti pertemuan pertama, kita mengidentifikasi nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaannya, ya, tapi ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Begitu bunyi mata pelatihan yang pertama. Nah, nilai-nilai bela negaranya nanti, yuk, kita antarkan untuk bagaimana mengevaluasi, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Analisis kontemporer itu nanti akan digunakan untuk sampai ke terakhir kegiatan agenda yang keempat, yaitu apa? Agenda keempat namanya. Aktualisasi habituasi. Jadi pada saat habituasi nanti, apa yang akan dikerjakan adalah produk pembelajaran dari analisis isu kontemporer. Sehingga nanti pada saat kita membahas analisis isu kontemporer, itu tolong nanti lebih serius lagi, karena ini bukan berarti ilmu baru, tidak ilmu lama juga, cuma nanti kaitannya dengan kemanfaatan dari output pembelajaran kita yang harus terpakai terus. Dan satu lagi yang sikap, satunya, wawasan kebangsaan dari bela negara, analisis isu kontemporer, satunya kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan nanti akan kita bahas pada saat setelah Lebaran, waktu tatap muka. Kenapa? Karena kesiapsiagaan itu terkait dengan sikap perilaku. Sikap perilaku itu kalau cuma virtual, cuma kelihatan mukanya doang, ini gimana sikap perilakunya bisa dilihat ya. Jadi nanti selesainya kita akan bawa di tatap muka, karena kita akan diberikan kesempatan tatap muka. Mudah-mudahan tidak bergeser lagi. Kalau bisa malah statusnya jangan naik, tapi turun supaya kembali ke normal. Bukan new normal, tapi normal, benar-benar normal. Kita sudah terbiasa dengan tatap muka yang dulu, kemudian disuruh normal dengan new gaya baru kemarin, tapi ke depan kita tetap buka ke kelas betul-betul kan sikap perilaku, nanti materinya untuk siap-siagaan itu nanti untuk 1 mata pelatihan kita tidak akan bahas di virtual ini. Untuk agenda 2 itu ada berapa jumlahnya? Mata pelatihannya berapa? Putus-putus suaranya. 7. 7 itulah yang kalau diakronimkan berakhlak. Lah, ini yang nanti pada saat masuk agenda 2 kalian harus betul-betul paham, dan kalau perlu malah bukan cuma paham, hafal. Hafal itu nilai-nilainya itu, karena nanti panduan perilakunya itu masing-masing ada 3. Nanti akan dibawakan oleh pembawa ini. Nah, ini akan terkait dengan penerapannya pada hasil analisis isu kontemporer. Dikerjakan pada saat agenda 4 habituasi. Agenda ketiga ada 2 mata pelatihan. Yang dulu, nah tolong untuk agenda 3 jangan nanti kita melihat contoh pada angkatan sebelumnya. Pesan saya, jangan melihat contoh sebelumnya. Kenapa? Karena berubah total. Begitu juga agenda 2, agenda 3, berubah total. Pengalaman saya pada saat saya membawakan pada angkatan kelas-kelas sebelumnya di Parigi juga, tugas saya masih dikerjakan, mungkin dia tidak membaca karena ada contohnya, copy paste saja kemudian dikirim sebagai penugasan.
kok masih ada materi-materi pada mata pelatihan seperti tahun lalu, pada kurikulum kita berubah ya. Jadi jangan sama dengan yang lalu. Kita tinggal 2 mata pelatihan untuk agenda 3. Satunya tetap, 2 itu apa? Manajemen ASN itu tetap, dan 1 materi baru. Smart ASN. Smart ASN. Sekali lagi smart, cerdas ya. Jadi bukan pintar. Kalau saya bisa bedakan itu, pintar dengan cerdas itu ada grade yang berbeda. Nah, bagaimana Anda mengartikan perbedaan antara cerdas dengan pintar? Mana tinggi, saya kira? Cerdas. Nah, cerdas ya orang. Saya rasa itu kalau ada pepatah mengatakan bahwa orang bodoh dikalahkan dengan orang pintar dikalahkan dengan orang cerdas. Orang cerdas dikalahkan sama orang yang cerdik. Nanti cerdik lebih tinggi lagi dia. Tapi orang cerdik masih dikalahkan lagi siapa? Orang yang beruntung yang bisa mengalahkan katanya. Biarpun bodoh, kalau beruntung dia bisa mengalahkan orang cerdik tadi. Nah, itu katanya begitu urutannya kalau kita keberhasilan hidup ini seperti itu. Jadi kita diminta untuk bukan hanya pintar, tapi pintarnya 2 kali. Pintar-pintar alias cerdas. Nah, kalau sudah cerdas itu sudah bisa problem solving-nya harus jalan, kemudian kita harus bisa mengikuti perkembangan saat ini. Zamannya sekarang, zamannya IT nanti akan dibahas banyak di agenda 3. Agenda 4, ke semua materi yang sudah Anda dapatkan 1, 2, 3 dihabituasikan, diaktualisasikan ya. Diaktualisasikan itu diwujud nyatakan dalam sebuah kegiatan sehari-hari di kantor dengan tujuan untuk menghabituasi. Habituasi kan kalau bahasa Indonesia itu kan memproses ya. Proses, jadi sebuah proses menghabitkan di tempat kerja, latihan sebetulnya bukan menghabitkan, masih latihan menghabitkan. Kita diberi waktu 1 bulan untuk berlatih mengaktualisasikan supaya menjadi kebiasaan. Apa yang harus dilatih? Ya, mata pelatihan di agenda 2 dan agenda 3, yaitu ada 2 nilai-nilai dasar PNS, nilai dasar ASN yang sudah dirilis oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kemudian sudah resmi diundangkan sehingga menjadi kewajiban bagi siapapun yang namanya ASN, baik itu PNS maupun P3K, harus punya nilai yang disingkat berakhlak. Jadi berakhlak bukan akhlak, memiliki akhlak. Biasanya kalau yang berakhlak bisa diartikan memiliki akhlak, bukan itu, tapi akronim dari apa? Berorientasi, Pelayanan, urut berakhlak, jangan loncat-loncat supaya berorientasi pelayanan. Kemudian A-nya akuntabel, K-nya Kompeten. terus H-nya harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Bagus, ini harus apa? Jadi kita harus menerapkan 7 nilai tadi. Nah, di dalam kita bekerja harus menerapkan minimal salah satunya. Syukur bisa ke semuanya. Itu kita semua nanti. Sehingga akibat dari terbitnya nilai-nilai dasar ASN berakhlak, maka nanti di OPD di tempat Anda bekerja tidak ada lagi nilai organisasi. Itu perintah undang-undang. Nah, nilainya itu semua. Kalau dulu begitu ada visi misi bupati, kemudian setiap OPD mempunyai nilai untuk mendukung keberhasilan visi misi bupati. Sekarang tidak ada lagi, mulai sekarang ini, tapi di proses transisi ya. Sehingga visi misi sekolah sebenarnya tidak ada lagi, sudah lama itu. Nggak ada. Bahkan sekarang visi misi tidak ada, nilai OPD tidak ada, diganti dengan akronim berakhlak ini semua nilainya itu OPD. Kita mulai dari sekarang, undang-undangnya sudah ada, kalau pelan-pelan. Tapi saya yakin nanti mentor dan lingkungan kita belum semuanya merubah mindset seperti itu. Kitalah orang yang pertama untuk mengetahui apa sih berakhlak itu pada pelatihan dasar ini. Karena di situ letak beban utama di kurikulum yang lalu dengan sekarang. Baik, jadi kita akan mulai dengan agenda pertama. Kita akan bahas 2 mata pelatihan. Saya akan bahas tentang wawasan kebangsaan. Saya tidak membahasnya total, tetapi hanya yang penting-penting dan kita sepakati saja. Karena nanti beberapa
beberapa ringkasan materi, sebenarnya di sumber lain sudah banyak. Kalau Anda baca modulnya, Anda baca slide-nya yang di LMS, kalau saya nggak ngejar dalam waktu sekian ini, apalagi nanti ketemu di agenda 2, ada yang modulnya kalau nggak salah 200 halaman. Dan isinya ya menurut saya begitu-begitu sih. Saya lebih suka kadang-kadang sambil tiduran pasang headset, buka YouTube-nya, karena di YouTube juga banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang nilai-nilai dasar itu. Begitu juga di materi yang pertama, kita akan bahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam waktu 2 jam pelajaran sampai dengan kita ketemu nanti sampai jam 9 ya. 9, tinggal 1 jam 10 menit kita akan bahas 2 materi. Saya pertama akan membuka tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa yang Anda pahami? Sudah baca modul itu? Sekilas isinya apa? Sekilas, Pak. Nah, rangkuman, nggak usah cerita tuh Pak. Kira-kira isinya tentang apa di materi itu? Tentang cara pandang negara. Konsensus dasar. Ya, cara pandang itu kalau arti wawasan. Di dalamnya tidak banyak seperti itu. Kalau kita buka modul ya, bukan definisi wawasan kebangsaan, modulnya. Isi modul. 4 konsensus dasar. Konsensus dasarnya membangun negara kita sekarang. Yang diawali kalau nggak salah diceritanya itu mulai dari dulu sampai sekarang. Iya, Pak. Dulu itu sebelum Indonesia merdeka. Terus kenapa kok sekarang jalan seperti ini, dan kalau tidak salah sampai tantangan-tantangannya untuk menghadapi masa depan seperti apa. Di situ dikupas semua. Jadi di dalam itu kalau kita mengutip di awalnya sejarah negara kita, ada pra kemerdekaan, ada pasca kemerdekaan, ada lagi periode pembangunan, kalau diistilahkan begitu. Kenapa kok pada setelah merdeka itu tidak dikatakan pembangunan? Kalau kita buka sejarahnya, mungkin di referensi yang lain, saya punya ringkasan sebetulnya. Di YouTube itu ada sekali kalau Anda searching dengan sejarah Indonesia. Itu lengkap sekali tuh. Sejak zaman penjajahan Belanda masuk pertama kali sampai dengan Indonesia merdeka, cukup kita dengarkan ringkasannya sekitar 8 menit atau berapa itu lengkap sekali di situ. Sejarah Indonesia itu. Itu masa bergolak, tidak ada pembangunan, kita ditindas oleh bangsa lain, dan sampai dengan 1945 Indonesia merdeka. Apakah Indonesia merdeka itu mendapatkan hadiah dari penjajah? Ya enggak. Negara lain, Australia itu dimerdekakan oleh Inggris. Banyak negara itu yang dimerdekakan. Malta itu dijajah Arab pernah, dijajah Inggris pernah, bahkan dia minta dijajah juga pernah. Nah, ini negara minta dijajah itu maksudnya. Malta kalau nggak salah, yang negara kecil yang makmur sekarang di Eropa Selatan itu. Kalau saya suka membaca kisah-kisah sukses sebuah negara itu ya macam-macam, ada yang tapi Indonesia itu merdeka sebagaimana yang tertuang di riwayatnya, tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hafalkan itu? Nah, yang kita kupas tentang itu, di situ ada sejarah, ada tujuan nasional, ada. Itu sebabnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan sekarang, silahkan kalau ada wacana, ada fakta mengamandemen Undang-Undang Dasar, silahkan. Tetapi tidak boleh mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa alasannya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa tidak boleh diamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar? Karena hal yang disepakati dalam Piagam Jakarta, Pak. Oke, ya, boleh. Salah satunya itu, ada lagi yang lain? Betul. Ada 4 alinea kan? Kalau dia pertama tentang apa, yang kedua tentang apa, itu beda-beda semua itu. Kalau itu sebabnya kenapa sih pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila setiap upacara pasti dibaca.
Kok kenapa bukan yang lainnya dibaca? Kenapa itu dibaca? Sejarah Indonesia Merdeka ada di situ. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan ada di situ. Dasar negara ada di situ. Prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita kan bebas aktif, menjaga perdamaian dunia, itu ada di situ. Nah, kalau Anda ikuti bagaimana sikap Indonesia terhadap invasi Rusia ke Ukraina, nah, di situ dasarnya adalah karena ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah. Karena apa? Indonesia menjaga perdamaian dunia. Tidak ikut-ikut ke sana. Tapi kenapa? Politiknya bebas aktif, kemudian dia itu ada di situ semua. Silakan dikaji lebih jauh bagi teman-teman yang suka mengkaji tentang hubungan internasional. Dan macam-macam kajian itu banyak sudut pandang dari para diplomat-diplomat untuk bagaimana seharusnya sikap Indonesia. Karena kita dilematis. Jujur saja Indonesia saat ini diperhadapkan dengan perilaku yang dengan keputusan yang dilematis. Di sisi lain kita menjaga perdamaian dunia, di sisi lain kita juga akan ada event karena G20 di Bali. Sebuah objek yang berbeda, tetapi kebetulan dua-duanya ada di situ, dua-dua negara yang berseteru itu. Kalau yang berseteru, yang perang sebenarnya Ukraina sama Rusia, tapi Ukraina itu sebetulnya adalah backing di belakangnya ada orang Uni Eropa dengan Amerika. Ini yang rame di sana kalau kita bahas itu. Kenapa pada saat kita mengupas materi wawasan kebangsaan kita harus tahu itu? Karena itu wawasan kebangsaan, bagaimana cara pandang kita terhadap eksistensi bangsa kita, baik yang lalu maupun ke depan, kita harus paham. Kalian sekarang umur berapa? Oke, nggak usah sebutkan yang paling senior, sudah ada yang 30 tahun di atas umurnya? Ada? Ada. Belum ada? Ada? Oh, ada. Mungkin kalau CPNS biasanya kan rata-rata 30 ke bawah. Anggaplah 30 tahun umurnya rata-rata. Kalau PNS itu BUP batas usia pensiunnya nanti 58, berarti kita akan punya kesempatan 28 tahun berkarir di PNS. 28 tahun berkarir di PNS, asumsi saya kalau normal PNS itu naik golongan pangkat tiap 4 tahun sekali, berarti 28 ke 4. Sekarang 3A, berarti 4 tahun lagi 3B, 4 tahun lagi 3C. Ini kalau start saja seperti itu, sudah. Maka dalam waktu kira-kira kurang lebih 16 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maka kalian pasti bukan sebagai staf lagi. Insya Allah, aminkan saja itu. Pasti itu. Amin, Pak. Karena kalau Anda masih sebagai staf seperti sekarang, maka Anda berarti orang yang gagal. Karirnya tidak meningkat. Dan saya yakin bahkan sudah ada yang jadi kepala sekolah, kalau yang guru, karena sudah pangkatnya mesti golongan 3D, 4A. Dalam waktu 20 tahun ke depan. Bagi yang di pemerintahan, dalam waktu 20 tahun ada yang jadi kepala bidang. Eselon 3 paling tidak sudah ada, dan eselon 3 itu tempatnya sudah harus mengambil kebijakan. Ya, kalau eselon 3-nya eselon 3 di dinas, kemudian kepala bagian saja, itu mungkin kepala dinas sebagai. Tapi kalau ada di UPT, ya sudah cover. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang sudah menjadi kepala dinas pada 20-25 tahun. Cara pandang kita harus kita awali dari sekarang. Kita harus punya visi ke depan seperti apa dengan kondisi sekarang seperti ini, yang lalu seperti ini. Nah, itulah salah satu yang wawasan tadi. Wawasan itu kan cakrawala ya. Nah, kalau kita coba berpikir bagaimana saya bekerja, dapat uang untuk menghidupi keluarga saya, anak, itu masih sempit sekali cara pandang seperti itu. Hari ini saya ajak kita untuk memikirkan bangsa ini. Karena majunya sebuah negara bukan ditentukan oleh siapa-siapa, tetapi yang menentukan adalah warga negara yang tinggal. Bahkan kita bisa melihat negara lain nggak punya sumber daya alam apapun, tetapi kenapa dia bisa maju? Tidak lain karena manusia yang tinggal di dalamnya. Singapura contohnya, tetangga kita yang terdekat.
Singapura nggak punya sumber daya alam sama sekali. Kenapa dia dikategorikan negara maju, negara kaya? Karena sumber daya manusianya. Silakan coba browsing di internet negara yang terancam bangkrut sekarang ini. Salah satunya contohnya Nauru, negara kecil yang pada tahun 70-an negara terkaya di dunia dengan tingkat pendapatan per kapita yang tertinggi di dunia. Tapi sekarang tidak mampu membiayai pemerintahannya, bahkan dia harus minta sumbangan, minta bantuan dari Australia. Kenapa? Silahkan dicari penyebabnya nanti di YouTube, ada yang ringkesnya di YouTube. Nauru itu aja akan muncul itu salah satu contoh. Mari berkiblat, jadikan referensi seperti itu. Salah satunya adalah perilaku penduduknya itu sendiri. Perilaku penduduknya salah satu. Meskipun ya gara-gara perilaku penduduknya kemudian menyebabkan sumber daya alamnya juga jadi rusak, alamnya juga jadi rusak. Nah, kita jangan seperti itu. Ayo kita siapkan adik-adik sekarang. 20-25 tahun ke depan Anda akan menjadi pemimpin. Maka harus Anda punya, kan salah satu syaratnya untuk pemimpin terkini adalah yang namanya visioner. Visioner itu apa? Punya cara pandang jauh ke depan. Oh, saya 10 tahun lagi akan menghadapi seperti apa ya dunia ini. Nah, saya harus berbuat seperti apa. Jangan hanya berpikir sekarang saja. Dan sekarang perubahan luar biasa dengan kita masuknya ke era globalisasi ini. Zaman saya masih kuliah sekolah dulu, kita mau pengen nonton sepak bola saja, dengar sudah ada sepak bola di Eropa, Uni Eropa ada sepak bola. Kita nanti malam baru dengar beritanya mana yang menang, 11 mana yang menang. Tapi sekarang real time, detik ini di sana gol, ada bola masuk gawang, hari ini juga, detik ini juga kita tahu. Oke. Dampak daripada globalisasi. Nah, makanya kita harus punya bagaimana sikap kita ke depan nanti sebagai calon pemimpin bangsa ini. Oke, yang pertama, mari kita melihat negara kita dulu. Seperti apa sih negara kita ini? Oke, saya share dulu. Nah, baik, ini yang saya ingin tekankan di kita. Syarat sebuah negara terbentuk itu yang pertama itulah rakyatnya. Makanya kalau kita ingin membangun bangsa ini, ya rakyatnya harus bersatu dulu. Itu modal utama. Dan kita punya tantangan besar sebagai negara kepulauan, negara yang multi suku, kita punya tantangan yang besar. Dua, punya wilayah dan punya pemerintahan yang berdaulat. Tiga inilah yang disebut dengan unsur konstitutif yang utama, yang mutlak harus ada. Anda berada di dua tempat. Satu sebagai rakyat dan sebagai pelaksana pemerintahan. Bagaimana caranya kita harus menjaga supaya pemerintah tetap berdaulat. Berdaulat artinya apa ya? Punya kewenangan, punya kekuasaan ya. Berdaulat, punya legalitas yang kuat. Siapa yang akan membangun pemerintahan berdaulat? Siapa yang bertanggung jawab terbentuknya sebuah pemerintahan yang berdaulat? Ya. Menurut siapa? Menurut Anda siapa yang tanggung jawab? Jadi jangan hanya mengatakan bahwa ini tanggung jawabnya presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya itu. Kenapa presiden tidak mungkin mengerjakan keseluruhan tugas-tugas pemerintahan? Presiden hanya menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi siapa yang melaksanakan? Anda ikut melaksanakan nggak kira-kira? Kalau kita bicara, loh Anda diangkat sebagai pegawai negeri, berarti pegawainya siapa? Pemerintah. Ya kan pegawainya pemerintah ya. Jadi nanti kaitannya dengan
kualitas Anda, sikap Anda berbuat itu juga akan menentukan kualitas pemerintahan. Nah, jadi tolong ini juga dijaga nih, jangan kemudian ada pemerintah jelek dan ada ikut-ikut itu kita nggak benar sekarang nggak sadar pemerintah siapa ya? Anda semua itu bagian dari pemerintah. Pelaksananya itu justru kalian itu, kita yang di bawah ini yang pelaksananya. Yang di atas itu pembuat kebijakan. Makanya nanti di agenda 3 akan dibahas itu. Kita sebagai ASN, sebagai PNS tugasnya itu cuma 3. Tugas utamanya itu 3. Tetapi 3 itu kalau dijabarkan banyaknya bukan main. Salah satunya adalah kita adalah penyelenggara atau pelaksana kebijakan publik. Siapa kebijakan publik yang buat itu? Ya kepala daerah kalau di paling bawah di kabupaten, di provinsi gubernur, di nasional adalah presiden yang buat. Dia buat kebijakannya, kita penyelenggara. Yang kesemuanya itu baik kebijakan maupun penyelenggaraannya itu akan menentukan kualitas dari pemerintahan. Dan tugas yang ketiga nanti kita berkat pemersatu bangsa. Kita rakyat ini tugasnya bukan hanya polisi, tentara saja yang menjaga keamanan. Kita sebagai warga yang diangkat sebagai PNS punya tugas di situ untuk menjaga perdamaian. Sebagaimana yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini unsur utama. Satu lagi, karena pergaulan internasional sekarang dituntut harus mendapat pengakuan dari negara lain. Kaitannya dengan kepentingan untuk pergaulan internasional. Sekarang dengan kondisi sekarang ini, hampir tidak ada negara yang bisa berdiri sendirian. Hampir tidak ada negara yang tidak punya utang ke negara lain. Mungkin ya, saya tidak tahu persis. Mungkin yang tidak punya hutang, tidak tergantung pada negara itu satu negara, Korea Utara mungkin. Karena tidak ada publikasi tentang Korea Utara. Siapa yang mau berani publikasikan Korea Utara itu? Kalau saya dengar beritanya, saya baca di beritanya itu, siapa yang berani mengorek memberitakan Korea Utara, kalau dia ternyata tidak benar dan salah, hilang itu. Hilang itu nggak tahu, mau mati atau dibunuh atau apa, sudah hilang. Itu perintahnya Presiden Korea Utara seperti itu. Kita memfoto yang tidak bagus di Korea Utara saja, bisa hilang gitu ya. Di akhirnya terbatas sekali publikasi tentang negara Korea Utara sampai sekarang ini. Kalau yang lain itu, kenapa harus punya utang? Kenapa? Karena tidak ada orang sekarang itu seperti kita beli sesuatu, seperti kita beli ke pasar Petobo, ke pasar Parigi, beli Lombok, saya bawa uang, Anda punya barang, saya bayar, kemudian kita langsung cash and carry. Bukan seperti itu. Itulah akhirnya terjadi hutang antar negara. Indonesia punya bahan baku, bahan dasar misalnya produk alam, biji besi, dijual ke Jepang. Jepang tidak begitu barang diterima langsung membayar, tidak seperti itu. Datang dulu barangnya, proses dulu lah. Sebelum kita bayar, sebelum kita cash carry, apakah namanya bukan hutang? Nah, saya beli barang sama si Makmur misalnya. Makmur punya barang, laptopnya Makmur dijual. Saya beli. Setelah diserahkan ke saya belum bayar cash saat itu. Tunggu ya, nanti besok saya transfer uangnya. Berarti pada saat saya terima barang dan saya belum membayar, artinya saya punya hutang ke Makmur kan? Sehingga hampir bisa dikatakan seluruh dunia sekarang itu tidak ada negara yang tidak punya hutang. Jerman aja punya hutang sama Rusia ternyata. Utangnya berupa apa? Gas yang dikirim dari Rusia ke Jerman belum dibayar pada saat itu. Dia sudah mengambil sekian ton gas, tapi belum dibayar pada saat. Belum cash and carry seperti kita di pasar itu. Jadi jangan heran kalau semua negara dunia itu sekarang punya hutang. Nah, untuk bisa berhutang-hutang itu salah satunya kalau dia punya hubungan diplomatik. Kalau nggak punya hubungan diplomatik, nggak akan bisa membangun sebuah kerjasama ekonomi. Tuh, sehingga ini syarat keempat, kita harus mendapat pengakuan. Nah, sehingga ada beberapa negara yang sekarang itu masih statusnya
belum disebut negara meskipun dia merasa punya pemerintahan yang berdaulat. Contohnya ya mana di Timur Tengah, Palestina. Palestina itu kan sampai sekarang masih tarik ulur, kadang-kadang diakui, kadang-kadang tidak. Nah, ini syaratnya. Oke, jadi pentingnya kita. Nah, saya tekankan lagi bahwa negara kita termasuk satu negara kepulauan yang dikenal dengan istilah archipelago. Batas wilayahnya sulit, berbeda dengan negara yang punya daratan. Tinggal ditarik garis batas, pasang patok bisa. Tapi kalau di laut kita agak sulit. Maka kita akan meratifikasi, kita berpatokan pada tentang ciri dari negara kepulauan ini. Yang salah satunya bisa menarik negara-negara kepulauan atau archipelago itu, negara kepulauan dapat menarik dari seluruh 11 kontinen yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering. Ini akan dijadikan batas dari negara itu. Ini perjanjian internasional. Kenapa Indonesia sempat ramai dengan Malaysia dengan sebuah pulau kecil sepadan di kita? Karena dengan satu negara Malaysia itu bisa menguasai sepadan kita, maka dia akan bisa menarik garis terluar tadi jadi batas. Akibatnya apa? Maka laut perairan yang ada di dalam pulau itu maka menjadi kekuasaan negara yang bersangkutan. Itu kepentingannya. Indonesia menang di satu wilayah yaitu di Natuna. Sampai sekarang ini sudah banyak yang mengakui bahwa Natuna, Kepulauan Natuna itu masuk di wilayah negara kita. Itu untungnya. Dengan kita kuasai Natuna, maka luas Kepulauan Riau itu menjadi wilayah Indonesia. Dan di dalamnya ada potensi yang besar. Nah, ini supaya dipahami buat kita semua sebagai pemilik wilayah negara kepulauan ini. Karena negara kepulauan terbesar di dunia dengan suku yang terbanyak di dunia. Nah, ini yang dulu tidak terlalu dipermasalahkan. Masalah batas laut. Batas laut itu tidak dipermasalahkan, tidak terlalu. Sekarang luar biasa. Apalagi dengan kemajuan teknologi, orang ngebor minyak itu hanya di darat yang bisa. Sekarang lepas pantai punya potensi yang besar ternyata. Begitu pangan mengarah ke keragaman, ikan itu menjadi sumber daya potensial untuk kehidupan manusia. Apalagi untuk kawasan Asia. Asia itu Jepang katanya itu negara pemakan ikan terbanyak di dunia. Eropa dengan Amerika itu lebih mengarah ke daging ya. Kita Asia itu kebanyakan Cina seafoodnya, kemudian kalau Jepang itu ikan. Konsumen terbanyak di dunia itu dari situ. Nah, dari laut itu semua. Jepang sudah bisa mengembangkan teknologi yang terbaru ini kalau teman-teman yang di perikanan katanya sonar itu yang cahaya yang bisa menarik ikan datang. Karena dengan dibatasinya dengan kekuasaan laut pun dibatasi itu tadi, maka negara lain kapal asing nggak bisa masuk begitu saja ke wilayah suatu negara. Tapi ikan kan bisa jalan-jalan, bisa keluar sana kemari, nggak bisa dibatasi. Jepang dulu bisa enak aja mengambil perairan di daerah sebelah utara Maluku. Itu katanya ikan-ikan yang ikan yang disukai oleh orang Jepang. Sekarang begitu adanya perjanjian tentang zona ekonomi eksklusif itu, Jepang nggak bisa masuk ke situ. Tapi dia punya teknologi yang bagaimana bukan kapal Jepang, kapal penangkap ikan Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia, tapi ikan yang dari Indonesia diajak keluar supaya bisa ditangkap di perairan bebas. Teknologi sekarang yang seperti itu. Ya, ini batas yang. Nah, sebelum kemerdekaan batas-batas ini enggak terlalu dipermasalahkan dan belum jadi masalah. Bahkan riwayatnya di sejarah kita Indonesia itu kan dulu namanya sampai sekarang bukan sebelum tahun 1900 itu bukan Indonesia namanya. Bukan wilayah kita itu. Masih disebut sebagai Nusantara dulu ya. Zaman Kerajaan Majapahit kita bukan negara, bukan wilayah Indonesia. Dulu kan bukan negara, belum negara karena belum merdeka.
Wilayah kita bukan wilayah Indonesia, tapi wilayah Nusantara. Yang pada sejarahnya itu bahkan sampai ke Burma, Nusantara itu, yang disebut Nusantara. Kemudian karena penjajahan masuk sehingga ada politik penjajahan yang paling terkenal yaitu divide et impera, pecah belah. Akhirnya di antara kita sendiri perang saudara, terbelah-belah, pecah-pecah. Bahkan Indonesia sempat menjadi 40 negara kalau nggak salah. Meskipun umurnya nggak lama. Negara Aceh, negara Jawa Timur itu pernah ada di dalam sejarahnya itu. Negara Jawa Timur sendiri, negara Serebes ada, negara Sulawesi ada. Tapi umurnya hanya beberapa bulan. Karena begitu memproklamirkan negara sendiri, sadar, kalau begini nggak jadi lagi, bubar lagi. Dan puncaknya pada tahun 1928. Dengan Sumpah Pemuda bahwa wilayah kita, yuk satu sebutlah wilayah kita adalah namanya Indonesia. Sekarang kita gunakan sampai dengan 1945 merdeka, yang karena kehendak atas berkat rahmat, kan gitu bunyinya pembukaan Undang-Undang Dasar ya, atas berkat rahmat dan keinginan luhur. Ya, kita juga punya keinginan merdeka. Kebetulan Tuhan juga nasib kita. Jadi bukan diberi siapa-siapa, tapi karena nasib. Kenapa saya istilahkan nasib? Saya sebutkan nasib. Karena sebetulnya Indonesia itu akan dimerdekakan oleh Jepang. Apa buktinya kalau Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang? Pada 1945, Jepang sudah membentuk sebuah lembaga yang namanya PKI. Nah, kan apa singkatannya BPUP? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan. Artinya sudah mau dimerdekakan oleh Jepang. Tapi untung, ini bersyukur kita, untung tidak jadi dimerdekakan karena pada tanggal 6, tanggal 9 ya kalau nggak salah, pada bulan Agustus itu, Jepang Perang Dunia Kedua, kemudian Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Jepang meninggalkan Indonesia, sempat kosong, makanya Indonesia merdeka. Seandainya tidak ada Perang Dunia Kedua dan Jepang tidak dikalahkan Sekutu, maka kita dimerdekakan. Yang terjadi, kita menjadi, kalau bekas jajahan Inggris menjadi negara persemakmuran namanya. Tapi kalau dimerdekakan oleh Jepang, nggak tahu nanti jadi namanya apa, nggak terjadi untungnya. Sehingga kita betul-betul mandiri, kita tidak dibayang-bayangi oleh ex penjajah. Tuh ceritanya. Itu tertuang sejarah tentang kemerdekaan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian sampai ke apa yang akan dikerjakan setelah merdeka, apa tujuan? Tujuan Indonesia setelah merdeka. Ini yang tertuang di sini. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini tertuang di pembukaan juga kan ini? Iya, Pak. Jadi makanya tidak boleh dirubah supaya kalau dirubah nanti pembukaan Undang Dasar, maka sama dengan tujuannya negara kita juga berubah. Jadi tuangkan di pembukaan Undang Dasar. Ini yang akan kita tuju ke depan, yang menjadi tugas nasional kita, tujuan nasional kita. Makanya kewajiban kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan melindungi segenap bangsa, kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menjadikan seluruh bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah yang saya sebutkan tadi, posisi Indonesia pada saat ada suatu negara invasi ke negara lain, betul-betul kita ikut terlibat di menjaga ketertiban dunia. Kita tidak mendukung perang, tetapi di sisi lain kita ingin mengembangkan pertumbuhan ekonomi karena untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, dua sisi yang kontradiktif yang sangat berat bagi Indonesia di saat ini di politik luar negeri kita. Jadi karena kita pegawai pemerintah, maka peran tugas nasional dibebankan ke pegawai pemerintah, orang-orang yang dibayar oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga dulu ada istilah bahwa tugas pemerintahan hanya 3, melayani, melindungi, memberdayakan. Cuma itu saja.
Kalau kita tilik semua pasti cuma itu tugasnya. Tapi dikelompokkan menjadi 3 itu: melayani, melindungi, memberdayakan. Coba dilihat saja sekarang ini. Di manakah tempatnya perannya pemerintah sebagai lembaga yang melayani? Contohnya pada kegiatan apa? Tugas pemerintahan yang dikerjakan oleh lembaga pemerintah, instansi yang tugasnya hanya melayani saja. Dia tidak pernah menuntut yang lain, nggak mikir, pokoknya melayani apa kebutuhannya. Kesehatan itu masuk melayani nggak? Melayani. Dan yang paling kelihatan yang tidak ada pabrik kesehatan mungkin melayani, tapi masih ada sedikit orang disuruh bayar. Ya, berarti nggak full melayani dia. Yang betul-betul full melayani, yang tidak ada pabrik apa-apa. Instansi apa kira-kira? Apa? Anggita. Penyuluh, Pak. Penyuluh mau melayani, ada musuhnya pabrik, ada jalan ke lapangan, ada uang jalannya. Yang betul-betul tidak ada pabrik apa, Pak? Dukcapil. Dukcapil. Oh ya, Dukcapil bisa administratif ya, pelayanannya administratif. Tapi tidak ada biaya sekarang sama sekali. Nah, itu karena itu ada melayani, melindungi, memberdayakan. Yang melayani, namanya melayani tanpa ada pabrik. Beda dengan memberdayakan. Memberdayakan masih ada timbal baliknya. Dinas sosial. Pada saat ada bencana, ada yang dinas sosial itu yang. Jadi kalau kita lihat ada fungsi melayani yang full, betul-betul melayani itu ada diselenggarakan oleh beberapa instansi sampai sekarang. Kalau memberdayakan banyak sekali. Kesehatan saya kategorikan memberdayakan, bukan melayani, bukan sepenuhnya. Kenapa? Karena contohnya, kalau kita melayani itu artinya ada orang sakit, berarti semua itu orang kesehatan yang melayani. Tapi sekarang kan tidak. Oh, dia sakit pinggang. Pada saat ketemu dengan tenaga kesehatan, maka diobati sakitnya saat itu. Supaya tidak muncul lagi, maka dia diajari bagaimana caranya, misalnya senam untuk menghilangkan rasa sakit. Berarti dia memberdayakan itu, mengajak masyarakat supaya bisa mengatasi sakitnya sendiri. Penyuluh pertanian itu memberdayakan, jangan melayani. Iya. Kita penyuluh. Ya. Iya, Pak, penyuluh. Kalau jadi penyuluh nanti jangan melayani ya, karena kalau ada melayani maka akan dicari oleh petani seumur-umurnya. Kita harus memberdayakan. Ya, kebetulan saya pernah jadi penyuluh juga tahun 90, 91 itu saya jadi penyuluh pertanian. Masih PPS saya bantu. 91 saya jadi KAUR sampai dengan Kasubag, 95 saya non-job. 95 sudah non-job saya. Sekarang zaman sekarang banyak orang non-job. Saya sudah mengalami non-job tahun 95. Saya pertanian. Jadi penyuluh itu konsepnya bukan melayani tapi memberdayakan. Saya orang yang petani yang tidak tahu, kemudian saya ajari supaya tahu. Nah, itu artinya, misalnya petaninya tanam cabai, cabainya penyakitan, kan bukan kita obati, bukan kita racuni, bukan kita sembuhkan, tetapi saya ajari petaninya untuk dia bisa menyembuhkan tanamannya sendiri. Berarti membuat orang lain menjadi bisa. Itu konsepnya. Makanya di dalam penyuluhan, kalau dulu saya kembangkan, istilah yang saya gunakan, penyuluh itu bukan menyuluh, tetapi memandu. Memandu, mengajak orang. Kita membimbing orang untuk bisa memberdayakan. Nah, di melayani, melindungi, memberdayakan. Yang melindungi, itu tugas kita semua, melindungi itu. Semua, bukan hanya polisi, tentara, namanya melindungi itu. Semua. Cuma gangguan Kamtibmas itu mungkin polisi. Gangguan keamanan negara, gangguan keamanan itu berarti kalau dari luar ancamannya itu urusannya tentara. Tapi melindungi petani supaya harganya tidak jatuh, misalnya Dinas Perdagangan. Petani, penyuluh juga berperan memberdayakan bagaimana caranya supaya kamu dapat untung tinggi. Itu tugasnya. Tapi bagaimana Dinas Perdagangan, kira-kira caranya supaya petani
nilai jual produknya tidak jatuh karena panen raya, maka Dinas Perdagangan itu akan berperan. Kalau dulu standar khusus untuk pangan itu per itu apa ya? Peredamnya itu Bulog. Dulu, sekarang sudah bergeser karena tingkat keragaman pangan yang tinggi sekarang. Nah, dulu itu Bulog selalu membeli kalau padinya itu harganya jatuh, semua ditampung Bulog. Nanti begitu harganya di luar mahal, Bulog menjualnya dengan harga murah. Nah, itu dulu, tapi sekarang tidak. Zaman Orde Baru seperti itu. Nah, jadi tugas itu ada di kita. Ya. Tugas nasional, sebagian besar ada dikerjakan oleh pegawai negeri sipil. Tidak semua pegawai negeri sipil. Sebagian besar. Karena apa? Ada TNI, ada Polri yang melakukan tugas ini. Nah, sehingga di Undang-Undang Dasar akhirnya negara membentuk sebuah lembaga-lembaga negara. Jumlah lembaga negara tidak banyak. Nah, inilah yang tertuang. Jadi nanti ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan. Lembaga negara itu tertuang di Undang-Undang Dasar. MPR, Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan MK. Ini lembaga yang strukturnya diatur oleh Undang-Undang Dasar yang disebut dengan lembaga negara. Ya. Presiden dua peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Meskipun dia kepala negara, bukan berarti MPR, DPR, DPD itu di bawahnya presiden, tidak. Tetapi secara administratif, semua keputusan yang ada di sini kaitannya dengan internasional, yang menandatangani adalah yang mengundangkan, yang mengesahkan adalah presiden. Contoh, undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang di negara kita? Ayo, siapa yang membuat undang-undang di negara kita? Undang-undang. MPR, Lembaga legislatif. Legislatif. Lembaganya legislatif. legislatif. Ya, lembaga legislatif. Kalau di Undang-Undang Dasar yang sekarang, lembaga legislatif itu ada 2. Nah, berarti itu saja dilihat ya. Kita nggak usah bilang, oh DPR, MPR. Nggak ada. Karena di sini kita hanya lembaganya namanya legislatif. Legislator, melegislasi. Itu ada 2. Yaitu DPR dan DPD. DPR yang kaitannya dengan undang-undang umum, DPD hanya terkait dengan undang-undang yang menyangkut tentang kepentingan daerah. Tetapi setelah DPR melegalkan undang-undang itu, yang mengesahkan, yang memberlakukan undang-undang itu bukan juga DPR, tetap presiden sebagai kepala negara. Ya, kalau kita lihat undang-undang itu semua yang tanda tangan tentang pemberlakuannya itu bukan ketua DPR, tetapi presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk lagi lembaga-lembaga di bawahnya. Ini sebagai kepala pemerintahan dia berperan, dia menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Maka ada di daerah namanya pemerintah daerah. Di provinsi, Pemda provinsi, di kabupaten ada Pemda kabupaten atau kota. Istilah untuk tingkat 1, tingkat 2 setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 ya. Amandemen Undang-Undang Dasar itu 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Pada setelah amandemen 2002 tidak ada lagi istilah Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, tidak ada lagi. Yang ada Pemda, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota. Istilahnya seperti itu ya. Tolong nanti kalau nulis kita jangan ada lagi pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Parigi Mutong. Tidak ada tingkat-tingkatnya. Cukup pemerintah Kabupaten Parigi Mutong. Nah, itu aja ya. Ini di administrasinya seperti itu. Itu berarti bawahan presiden sebagai kepala pemerintahan. Peran kita. Ya, sebagai kepala pemerintah, ya itu tadi tetap kita tugas pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tadi. Nah, sehingga kepala daerah provinsi harus tunduk kepada presiden. Dalam artian tunduk apanya? Bukan atas bawah, presiden bukan atasan gubernur, tetapi tunduk di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, di mana letak penyelenggaraan pemerintahan? Di kebijakan-kebijakan pembangunannya.
tidak boleh Pemda di provinsi ini kebijakan pembangunannya bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Begitu juga Pemda di kabupaten, Pak Rigi misalnya nggak boleh bertentangan kebijakan pembangunannya dengan Pemda di provinsi. Di mana dituangkan kebijakan pembangunan oleh kepala-kepala itu, Presiden, provinsi maupun bupati sekarang. Di mana Anda bisa lihat. Karena itulah yang akan Anda kerjakan sebagai PNS. Yang tugasnya ada 3. Pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa. Nanti dibahas lebih jauh di agenda 3 tentang manajemen ASN. Kita harus melaksanakan kebijakan publik. Dituangkan di setiap mau pemilihan kepala daerah, dia kampanye. Yang dikampanyekan salah satunya apa? Yang dikampanyekan, kalau kita dengar ada orang kampanye pemilihan bupati, yang dia keluarkan, yang dia umumkan itu apa? Program kerja. Program kerjanya kan? Program kerja, rencana program kerjanya dia itu. Nah, setelah dia dijadikan peraturan daerah itu. Di mana letaknya? Namanya Renstra, rencana strategis 5 tahunan. Gambarannya visi misi, pernah dengar itu? Visi misi bupati. Nah, visi adalah tujuan yang mau dicapai seperti tujuan nasional, misi langkah-langkah yang mau dikerjakan, kemudian uraiannya nanti di rencana strategis itu. Itu satu kesatuan, visi misi rencana strategis. Disitulah kebijakan pembangunan suatu daerah itu dituangkan, dan itu adalah janji dia pada saat dia kampanye itu harusnya itu. Sehingga nanti kita tidak lama lagi 2024 akan ada pemilihan. Maka kalau kita mau membangun arah kebijakan, arah pembangunan suatu daerah, suatu negara, ya kita perhatikan saja visi misinya kemana. Itulah yang akan menjadi kebijakan di daerah itu. Nanti akan dituangkan di Renstra. Itulah yang akan dikerjakan oleh dinas-dinas itu. Apabila dinas-dinas instansi tempat kita bekerja tidak menjalankan salah satu misi dari kepala daerah, hati-hati, ada BPK yang mengawasi. Ya, jadi kenapa itu daerah dikatakan disclaimer opinion? Kenapa dikatakan dia wajar tanpa WTP misalkan? Karena berarti program-program pembangunannya itu cocok apa yang ditulis di Renstra, apa yang dikerjakan, pertanggungjawaban keuangannya cocok, dia mulai dari kabupaten dia cocok dengan yang di provinsi, dari provinsi cocok dengan yang nasional, cocok programnya. Pelaksanaannya duitnya cocok, duitnya dianggarkan untuk Latsar ini 100 juta, oh benar 100 juta digunakan. Bukan berbeda, jadi mulai dari program dan pelaksanaannya sudah cocok sesuai dengan yang ditulis, maka BPK mengawasi karena dia lah yang mengaudit sebagai lembaga auditor di negara. Itu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan sekarang. Tapi kenyataannya tidak semulus yang direncanakan semua penyelenggaraan pemerintahan sekarang. Kan begitu ya? Nah, sehingga banyak sekali masalah bagaimana kita akan mencapai tujuan nasional. Apa masalahnya sekarang? Apa penghambat ini semua kok sampai BPK akhirnya diturunkan untuk mengawasi dan banyak orang ditahan? Apa permasalahan sekarang di dalam kita membangun bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional sesuai yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar? Apa yang jadi masalah? Perilaku korupsi, Pak. Iya, korupsi salah satunya. Salah satunya, bukan satu-satunya itu. Apalagi kira-kira? Yang mengganggu pencapaian tujuan nasional tadi apa? KKN, korupsi, kolusi. Korupsi, ya sudah. KKN jadi satu, korupsi dan sebut. Ya, paling merugikan itu yang korupsinya tadi katanya. Apalagi kalau menurut cara pandang Anda, kira-kira kenapa ya negara kita kok nggak maju-maju padahal katanya kita negara yang kaya? Kenapa penghambatnya pencapaian tujuan nasional? SDM-nya, Pak. SDM-nya rendah, ya akibat dari SDM rendah, korupsi ya. Apalagi kira-kira? Yang kita lihat ini ya fakta yang menganggap ini yang membuat kita terhambat pembangunannya itu apa ya? Mari kita identifikasi.
Nah, saya ibaratkan seperti ini. Kalau kita tidak tahu penyebabnya, maka kita tidak akan tahu, tidak akan berbuat melalui cara apa. Itu sebenarnya. Contoh gini, saya sakit, tapi saya tidak tahu sakit apa. Kira-kira Anda mau beli obat apa? Saya ibaratkan seperti itu. Saya kembali ke Tidak situ. tahu. Nggak tahu kan akhirnya. Makanya sekarang, yuk tugas kita sekarang di bawah kita harus tahu masalahnya bangsa kita sekarang itu apa sih? Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada. Nah, tapi kalau kita lihat tadi lembaga-lembaganya sudah ada. Untuk melaksanakan ini ada presiden yang harus menuang memiliki program yang dituangkan di Renstra-nya. Renstra presiden ada, gubernur ada, bupati. Yang satu lurusnya dari bawah dari kabupaten provinsi ke nasional tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan pasti nggak setujui. Kenapa? APBD kabupaten harus dibawa ke provinsi untuk diasistensi, dicocokkan artinya itu. APBD provinsi untuk sebelum dijadikan perda tentang anggaran APBD di provinsi harus dibawa ke Mendagri untuk diasistensi juga, dicocokkan, dicek. Programnya cocok, jalan, disetujui oleh atasnya. Kemudian dalam pelaksanaannya BPK mengawasi tadi. Masih aja nggak salah. Ternyata penyebabnya apa? Satu, disebabkan karena ada korupsi. Perilaku manusia juga sih, benar juga. Tapi yang spesifik apa? Perilaku korupsi. Satunya. Siapa yang korupsi? Kalau Anda mengatakan, gara-gara ada korupsi, siapa yang korupsi? Selama ini selalu yang mengatakan yang korupsi adalah pejabat. Ternyata kalau kita teliti, definisi korupsi, penyalahgunaan wewenang, itu bukan hanya pejabat. Bahkan orang yang diberi kewenangan itu bukan hanya pejabat. Soalnya. Siapa saja yang diberi kewenangan bisa korupsi. Ini yang itu. Sehingga itu jadi penghambat. Oke, bagaimana kita mau menuju kepada perbaikan negara kita kalau kita tidak tahu penghambatnya? Makanya kita cari penghambatnya. Kalau kita buka di modul, ada isu-isu namanya. Isu-isu itu sesuatu yang jelek. Apa saja di situ, di modul itu? Pernah dibuka di modul? Ada korupsi memang salah satunya. Ya, selain korupsi apa? Teroris. Ya. Money laundry. Itu semua lah. Kalau kita bicara tentang penghambat pembangunan bangsa kita. Bahkan yang lebih canggih, yang lebih belakangan lagi, hoax itu jadi penghambat ternyata. Nah, di mana hubungannya hoax dengan menghambat pembangunan negara kita? Bisa memecah belah. Itu yang terjadi. Kita punya pengalaman, kita punya sudah punya riwayat di Papua kan beberapa waktu lalu. Jadi kerusuhan sosial kan satu kabupaten di Papua, penyebabnya hanya hoax. Akibatnya teman-teman saudara kita yang dari Sulawesi Selatan banyak yang jadi korban misalnya. Hanya hoax. Dan bukan hanya itu yang besar, yang jadi kerusuhan sosial. Yang kecil-kecil itu banyak sekali yang gara-gara rumah tangga hancur karena hoax juga banyak. Hoax itu karena berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Hoax juga bisa. Jadi ada korupsi, ada teroris, ada money laundry, narkoba, kejahatan communication, pajak, macam-macam lah. Nah, itu yang jadi penghambat. Karena kita sudah tahu penyakit daripada pembangunan kita adalah yang menghambat pembangunan kita adalah itu, makanya itu yang harus kita selesaikan. Tetapi apakah kita mau selesaikan semua dalam waktu bersamaan? Anda bisa nggak menyelesaikan itu? Anda bisa nggak berperan? Salah satunya misalnya penyebabnya negara kita nggak maju karena kebodohan. Anda bisa nggak berperan di situ? Kita kembali kepada apa tujuan pendidikan? Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berarti kita bisa sebetulnya. Cuma kalau kita bicara bahwa penyebabnya adalah korupsi,
kemudian terorisme, money laundering, narkoba. Nggak mungkin kita akan bisa menyelesaikan ke semua itu, ya kan? Karena apa? Kita manusia itu punya keterbatasan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berperan, kan? Kita bisa berperan di salah satu. Itu sebabnya untuk kita bisa berperan, maka ada teori berikutnya pada mata pelajaran yang kedua. Namanya analisis isu kontemporer. Jadi kita harus analisis semua permasalahan itu. Masalah negara, contoh tadi penyebabnya adalah kebodohan, kemiskinan, kesehatan. Dokter pasti akan berperan di bidang kesehatannya. Dari hasil analisis dia soalnya, saya nggak mungkin membahas terorisme karena tidak tahu tentang terorisme saya. Nah, guru nggak mungkin dia memilih akan menyehatkan kehidupan, menyehatkan masyarakat. Dia tidak punya ilmu kesehatan. Dia berperan di bidang pendidikan, mencerdaskan kehidupan. Nah, proses untuk memilah-milah mana saya bisa berperan itu nanti ilmunya di mata pelajaran analisis isu kontemporer. Ya, jadi tujuan analisis isu kontemporer adalah supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang cocok dengan keahlian saya. Itu tujuan utamanya. Kita nggak mungkin menyelesaikan semua permasalahan. Nggak usah permasalahan negara lah, kok negara. Permasalahan kita sendiri aja nggak mungkin kita selesaikan bersamaan, kan? Aduh, sekarang saya lapar, saya berangkat ke sekolah, kemudian satunya lagi, nggak mungkin bersamaan kita kerja. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan kesemuanya? Langkah apa yang harus kita lakukan kira-kira? Memilih prioritas masalah. Memilih prioritas masalah dulu, yang prioritas yang mana? Nah, di situ nanti saya akan ajarkan kita untuk memilih prioritas permasalahan itu. Saya singgung saja ini. Nah, ada satu alat yang digunakan untuk memilih itu ya. Nah, ini soalnya namanya APKR. Singkat. Silahkan dibuka. Di modul ada, nanti pelajari lagi, tapi saya antarkan di sini. APKR dinilai dari coba aktual ke problematik, kehalayakan dan kelayakannya. Aktual masalah itu ya namanya aktual kekiniannya. Persoalan yang benar-benar terjadi sekarang, benar terjadi enggak? Jangan sampai cuma hoax. Itu yang kita nilai. Problematik mengandung suatu permasalahan yang perlu cari penyebab. Ada penyebab lain enggak? Itu dia problematik. Kelayakan berapa jumlah orang yang menerima dampak masalah itu, dan kelayakan salah satunya yang paling penting. Kenapa tadi saya sebutkan dokter nggak mungkin bidang keamanan, kenapa si guru nggak mungkin menyelesaikan di bidang kesehatan? Karena sifatnya logis, pantas, analitis, dan berbahasanya sesuai dengan bidang tugas. Itulah. Kita punya tugas yang berbeda. Nah, jadi nanti setiap permasalahan nanti diidentifikasi apakah aktual dia, ya. Apakah problematik, tidak. Apakah dia kelayakannya tinggi, ya. Layakannya, oh ya dekat dengan tugas saya. Ini bagian dari tugas saya, ya. Kalau bukan tugas saya, ya berarti ya tidak layak untuk kita selesaikan. Tuh, jadi kesekian masalah nanti bisa aja dimasukkan di masih belum masalah di isu ini, kemudian kita beri skor. Boleh dicentang, boleh di-skor. Kalau saya sarankan langsung di-skor saja. Misalnya ini, masalah isu yang ada yang pertama apa? Yang ada terkait dengan, yang langsung aja di masalah umum kehidupan sehari-hari kita, di pemerintah, di Parigi apa? Karena yang jadi isu itu yang jelek berarti, yang tidak bagus. Contoh tadi, narkoba aja tidak bagus, banyaknya narkoba. Yang masyarakat yang terjerat narkoba, banyaknya korupsi, yang jelek-jelek. Nah, di sini ditulis semua, yang jelek-jelek itu apa? Baru kita scoring, berapakah levelnya? Saya sarankan menggunakan 5 level saja, besar dan sangat besar dan sangat kecil yang paling kecil. Nanti dijumlah siapa yang paling tinggi skornya, betul yang paling prioritas. Misalnya, saya anggap kita hidup di masyarakat banyak sampah.
Kemudian apalagi yang di masyarakat kita yang banyak? Banyak perkelahian. Apalagi Hoax. banyak hoax. Banyak kok begini tulisannya, nanya. Apalagi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang miskin. Itu kan negatif semua ya. Ya. Bantuan yang tidak merata, Pak. Salah arah, bantuan salah arah. Oke, tidak merata. Oke, anggaplah ini. Nah, kita scoring nih aktual. Kekiniannya tadi, aktual tadi apa ini? Nah, masalah pokok yang benar-benar terjadi sekarang, yang benar-benar terjadi sekarang. Dari kesemua ini yang paling aktual yang mana? Misalnya, ini misalnya loh ya, nanti masing-masing kan beda kondisinya. Misalnya sampah ini benar-benar sekarang lah, maka kalau ini paling aktual di antara semuanya maka kasih 5 ya. Perkelahian juga ada, tapi tidak selalu. Sampai hari-hari begitu saja. Kalian cuma sekali-sekali, maka jangan ditulis 5, tengah-tengah. Ya. Hoax itu juga setiap nggak siap-siap. Oke, hasilnya tengah-tengah. Banyak orang yang miskin, tidak semua miskin, artinya tidak semua kan. Nah, dan sekarang sudah ada yang cukuplah 3. Banyak bantuan tidak merata. Selalu kok ada bantuan begitu. Oh iya, itu aktual sekali karena kebetulan barusan terjadi ada bantuan sekarang ini. Nah, problematik tadi apa? Mengundang suatu permasalahan perlu dicari penyebabnya. Jadi ada penyebab lain, tidak. Kenapa ya banyak sampah? Kok rumit permasalahannya, ada penyebab lain? Nah, bisa kita skor juga, misalnya ini 4. Kemudian banyak perkelahian, problematik. Oh, rumit sekali ini, problematik, ada penyebab lain karena nggak selesai masalah yang sudah lama. Banyak hoax, aduh ini nggak jelas ini kita. Nah, kemudian banyaknya orang miskin. Problematik ada penyebabnya. Oke, ini penyebabnya macam-macam soalnya yang membuat dia miskin ya. Bantuan tidak merata, problematik nggak? Nah, sederhana seperti ini, masalahnya oknum saja. Maka jangan dikasih nilai tinggi dia. Kemudian berikutnya lagi kekhalayakan, jumlah orang berapa banyak sampah. Oh, sekampung menerima semua? Enggak juga, cuma beberapa tempat saja. Kasih 4 saja misalnya. Karena sampahnya hanya di tempat tertentu. Banyak perkelahian, yang menderita efek dari perkelahian banyak enggak? Oh, tidak semua, mungkin 4 saja. Hoax, siapa yang menerima hoax itu? Cuma orang yang punya HP, misalnya ya. Nah, nanti kalau nggak punya HP nggak ngerti ada hoax. Oke, kita kasih sedang saja dia. Kemudian banyaknya orang yang miskin. Ini berapa jumlah orang yang terdampak kalau ada orang miskin? Enggak banyak ya. Yang miskin itu dengan beberapa orang yang jangan terlalu tinggi. Nah, bantuan tidak merata. Oh, ternyata yang menerima dampak cuma orang yang miskin saja. Berarti kecil ya. Misalnya ini gitu ya. Nanti kasih seperti itu ya. Sekarang layak itu kaitannya dengan logis, realistis, pantas, dan pembahasannya sesuai dengan tugas kita. Sesuai dengan, baru kita lihat. Banyak sampah. Kita ternyata bisa berperan nggak di sampah itu? Kalau sebagai masyarakat. Oh bisa, itu masalah. Berarti kasih tinggi dia. Banyak perkelahian, bisa nggak kita meredam itu? Oh bisa juga. 5 dia. Banyaknya hoax, bisa nggak kita meredam hoax? Hoax itu bukan dari kampung kita ya, dari mana-mana ya. Berarti kita nggak bisa mengendalikan. Banyak orang miskin, bisa nggak kita mengkayakan orang yang miskin itu? Ternyata bisa, tapi nggak sepenuhnya. Bisa, tapi nggak bisa sepenuhnya. 3 saja. Bantuan tidak merata, kita bisa nggak membuat merata? Itu yang menentukan oknum, tapi kita bisa minimalisir. Oke, 3. Misalnya begitu. Baru kita jumlahnya berapa? 5, 4, 4, berarti 18. Kemudian 17. Kemudian 3, 12, ini 18. 15. Ya, betul ya? 15. 2, 4, 9, 12. Dengan demikian dari hasil APKR yang kita prioritaskan adalah banyak sampah. Ini yang jadi prioritas. Berbeda dengan seandainya hasilnya itu ini 5 juga. Kemudian ini
4 juga. Sehingga yang terjadi hasilnya sama. 18-nya ada 2. Mana yang kita pilih? Banyaknya orang miskin atau banyaknya sampah? Banyak sampah. Kalau apa dasarnya? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena dari hasilnya sini sama. Tetap 2 itu menjadi prioritas. Tapi yang paling prioritas teruskan pakai namanya USG. Nah, USG adalah urgent serious growth. Sekarang kita cari dengan alat lain. Tapi khusus yang 2 ini saja. Nggak usah semuanya. Nah, kalau dia sudah beda kayak tadi, sini 15, ya kalau saya menyarankan nggak usah di USG. Oh ya nanti. Ya kan tujuannya ini mencari prioritas. Kalau dengan APKL-nya sudah ketemu prioritas, ngapain kita USG? Saya menyarankan seperti ini berbeda dengan modul sepertinya. Kenapa ini lebih gampang? Daripada di modul itu, di sini hanya mem-scoring, kemudian 3 besarnya di USG. Jadi bingung kita. Mudah-mudahan dengan APKL sudah langsung ketemu. Karena tujuan dari APKL dan USG itu sama, yaitu mencari masalah yang prioritas. Oke ya? Nanti kita praktekkan mandiri. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena nggak mungkin saya jelaskan 2 mata pelatihan dalam waktu 2 jam ini. Oke, ini ya. Kenapa saya sarankan pakai APKL dulu? Karena ada kelayakan. Layak itu artinya sesuai dengan tugas. Ini saya utamakan. Di USG nggak ada soalnya. Hanya gawat, mendesak, growth. Nggak ada kaitannya dengan tugas kita. Padahal kita nggak bisa mengerjakan meskipun itu masalah berat, tapi kalau bukan tugas kita nggak mungkin bisa menyelesaikan. Oke, saya sarankan seperti itu ya. Jadi nanti nggak usah setelah di APKL kemudian 3 besar berarti banyak sampah, banyak perkelahian dan banyak orang miskin kemudian di USG lagi nggak usah. Kenapa? Silahkan berargumentasi. Tujuan APKL dan USG adalah mencari yang paling prioritas. Dengan APKL sudah dapat yang prioritas maka nggak usah teruskan lagi. Itu alasannya. Kecuali apabila dari APKL ada 2 yang sama skornya, yang paling tinggi saja, maka saya teruskan dengan USG. Oke, sampai di sini paham? Untuk memilih yang prioritas? Ya, paham, Pak. Cara skornya seperti itu ya, tapi ini relatif sekali tergantung kita. Setelah ketemu di USG, baru teruskan dengan mencari faktor penyebab. Nah, di sini berarti hanya tinggal yang kalau yang dicontoh ini tadi adalah banyaknya sampah, taruhlah di sini. Nah, ini kan contoh kasus yang ini banyaknya sampah. Nah, baru dicari penyebabnya. Di modul disebutkan ada 4 kelompok, skill, supplier, surrounding, dan sistem. Apa itu skill? Skill itu menyangkut manusia. Sekarang sampah. Manusia siapa saja yang menentukan banyaknya sampah? Bisa masyarakatnya, bisa pemerintahnya, bisa siapa lagi? 2 itu mungkin ya. Nah, kita tinjau. Pemerintahnya sudah jalan belum tugas dia mengelola sampah? Masyarakatnya berperilaku bagus nggak terhadap pengelola sampah? Kita tinjau semua. Supplier itu input, peralatan bahan. Alat-alat untuk ngangkut sampah keluar ada enggak? Tempat untuk membuang sampah ada enggak? Nah, kita tinjau. Kalau tidak ada ya tidak adanya alat pengangkut sampah untuk pembuangan. Tidak adanya tempat pembuangan umum di sekitar situ sehingga sampah dibuang sembarangan. Gitu. Surrounding lingkungan itu ya bisa jadi lingkungan di mana bisa alamnya, bisa jarak juga bisa lingkungan. Sistem itu mekanisme, aturan, tata kerja itu sistem. Silahkan Anda identifikasi dari 4 kelompok unsur itu penyebab. Sebanyak-banyaknya mencari penyebabnya. Semua penyebab ini nanti baru masukkan ke tabelnya. Penyebab masalah apa, sehingga setiap penyebab. Contohnya, dari sampah banyak tadi penyebabnya adalah masyarakat tidak menyadari tentang pentingnya kebersihan. Maka alternatif solusinya apa kira-kira kalau masyarakatnya tidak sadar kebersihan? Solusinya apa? Sosialisasi tentang manfaat kebersihan. Begitu dia. Penyebabnya ternyata karena tidak adanya tempat pembuangan sampah. Penyebabnya dari sini, berarti alternatifnya?
membuat saja kalau pengadaan. Iya. Pengadaan tempat, pengadaan juga Observasi. boleh ya, pengadaan misalnya pas gitu ya. Jadi alternatif solusi selalu diawali dengan supaya menjadi kalimat aktif. Me gitu. Oke, singkatnya seperti itu. Sampai di sini saja untuk yang. Jadi sama dengan kalau kita mikir masalah negara tadi, yang masalahnya banyak ini tadi ada kebohongan, korupsi, kepada terorisme. Ini nggak bisa kita selesaikan semua. Selesaikannya ya di ranking dulu. Mana yang paling penting berdasarkan apa yang bisa saya kerjakan, peran kita di mana, tugas kita di mana. Setelah ditahu yang prioritas, fokus ke yang prioritas kedua. Karena kalau kita ngerjakan bersamaan, semua akan kita kerjakan bersama, bukan malah berhasil, malah gagal, dan kita yang pusing malah. Karena masing-masing ini ada yang bertugas. Itu ya kira-kira nanti kaitannya dengan penyelesaian masalah. Kalau gambaran umum tadi menyelesaikan bangsa, nah berikutnya saya ajak kita untuk berlatih menyelesaikan masalah di tugas pokok kita saja. Tugas pokok kita. Nanti sama identifikasi semua permasalahan, berarti tulis semua permasalahan nanti di sini nih. Semua permasalahan, berarti namanya permasalahan berarti kalimatnya negatif. Banyaknya sampah, rendahnya nilai siswa apa, banyaknya kasus penyakit apa di wilayah kerja di mana kalau dokter gitu. Kalau penyuluh misalnya apa ya, tidak berjalannya banyaknya masyarakat yang tidak tahu menangani penyakit ini. Kaitannya dengan tugas masing-masing. Tulis di sini semua. Setelah ditulis, kemudian tetapkan masalah prioritas. Dengan apa tadi? Prioritasnya dengan apa? SP. Saya sarankan pakai APKL dulu. APKL. Kalau APKL-nya hasilnya ada yang double, baru USG. Ya, iya. Tapi kalau APKL tok sudah ada yang dominan, sudah satu kali saja, nggak usah USG dipakai. Nah, tugas berikutnya setelah ketemu prioritas masalah, baru identifikasi penyebab. Saya sarankan pakai satu alat saja, pakai fishbone aja yang gampang. Karena kalau causal map ini meskipun ada, tapi ribet ini. Ini ribet. Ini aja yang gampang. Nanti detailnya nanti pada saat pertemuan klasikal saya jelaskan secara keseluruhan nih, bagaimana causal map, bagaimana personalization mungkin nanti aja kalau ada waktu. Sekarang yang untuk aplikasi aja. Kemudian setelah ketemu penyebabnya, baru suatu alternatif solusi yang tabel ini. Oke. Nah, untuk belajar itu berarti kita belajar menyelesaikan masalah untuk dalam rangka apa? Supaya bagus penyelenggaraan tugas-tugas kita. Tugas kita bagus sama dengan pemerintahan kita. Pemerintahan tempat kita bekerja bagus. Pemerintahan tempat bekerja bagus sama dengan negara kita bagus. Urutannya kan ke sana. Oke, masih ada 3 menit. Saya buka pertanyaan. Siapa yang belum jelas? Saya jelaskan lagi. Karena kejar-kejaran penjelasannya tadi karena waktunya yang singkat. Kalau tidak ada yang tanya, saya anggap jelas. Silakan mencoba dulu, nanti kita bahas pertemuan kedua. Hari apa ya kita ketemu lagi ya? Hari Jumat ya? 29. 21, tanggal 21 itu apa? Kamis? Kamis ya. Oke, jelas ya sudah. Lebih lengkapnya silakan buka LMS. Di LMS sudah ada itu apa nanti cara-caranya, kemudian ulangi lagi cara-caranya juga. Slide ini juga ada di LMS, silakan buka. Kemudian tugasnya tidak usah dikumpul hari ini karena tugasnya ada 2. Nanti untuk tugas yang ini silakan Anda kumpul sebelum pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan berikutnya hari Kamis, berarti sebelum pertemuan pokoknya. Pertemuannya jam 8, jam berapa? Pagi lagi ya, jam setengah 8. Yang penting pada saat jam 1. Berarti jam 1, berarti jam 10, jam 12 siang nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita memulai pada sesi pertemuan kedua, saya sudah punya bahan untuk yang kita bahas. Untuk yang tugas ini ya. Tugas yang kedua, yuk baca kembali, ringkaslah
semua materi di agenda 1, 2 materi ini di Learning Journal. Ringkasan materi. Namanya ringkasan, tapi poin-poin saja ya, jangan panjang-panjang. Poin-poin saja. Saya berikan maksimal 3 lembar. 3 lembar itu sudah terdiri dari ringkasan materi dan silakan dibuka. Di sana ada nilai-nilai bela negara di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang ini, nilai-nilai bela negara. Coba saya share. Ada 5 nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air. Ya, 5 ini ya. Kelima ini nanti coba diidentifikasi di kantor saudara, di dalam tempat kerja. Cinta tanah air itu contohnya nanti pada kegiatan apa yang mencerminkan bahwa kegiatan itu sudah menerapkan nilai bela negara. Oh, pada kegiatan lain sudah menerapkan nilai sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Contoh yang ada kegiatan di kantor ya, bukan di rumah. Di kantor ya, kaitannya dengan penyelenggaraan tugas, pelaksanaan tugas. Itu tugas yang kedua. Nah, yang tugas ini, yang learning journal, nanti istilahnya learning journal di LMS, itu hari ini kalau bisa dikumpul. Harus dikumpul hari ini. Karena besoknya kita mikir yang analisis isu sudah. Ya. Jadi jangan ditunda yang ini. Kan ini rangkuman materi kan Anda sudah buka modul di MOC, berarti tinggal tulis. Tapi sekali lagi, learning journal maksimal 3 halaman. Dan di-convert ke PDF, kemudian di-upload di LMS. Ya, di PDF loh ya. Kalau ada yang kirim Word, nanti saya nggak baca lagi itu, karena ribet baca Word lagi kalau di LMS. Kalau PDF itu satu klik langsung muncul. Jika cepat. Karena saya mau koreksi bukan cuma kita semua ini, bukan cuma kita saja. Tapi kelas lain juga ada tugas-tugas begitu, saya bisa capek membuka sana kemari nanti ya. Jangan lupa sebelum diupload di-convert ke PDF untuk learning journal. Untuk yang tugas analisis isu, silahkan Anda menggunakan apa, tapi yang diupload nanti sebaiknya di PDF juga, supaya gampang saya koreksinya. Ya. Sebelum pertemuan kedua, sudah diupload, saya akan bahas lagi pada pertemuan kedua, berdasarkan urutan siapa yang upload duluan. Nah, waktu kita 3 jam pelajaran untuk pertemuan kedua. Saya akan bahas, saya akan dikoreksi, bukan saya koreksi, saya akan beri masukan. Saya akan review, kalau ada yang kurang tepat, saya akan beri masukan. Resikonya kalau ada upload belakangan, kalau waktunya nggak cukup, nggak sempat saya koreksi. Nah, resikonya seperti itu. Tapi kalau ada upload duluan, asal-asalan, kasihan juga teman yang di belakang. Nah, nanti paling-paling, ini ganti cuma gitu aja. Karena saya berikan waktu 2 jam, 9 orang. 2 jam itu kira-kira 3 jam ya. 3 jam itu berarti 135 menit. Anggaplah 120 menit, 9 orang. Kira-kira 1 orang hanya punya waktu 12 sampai 13 menit saja untuk saya bahas per orang supaya cukup. Nah, tolong buat dulu yang bagus, nggak usah buru-buru diupload. Nanti diupload menjelang pertemuan, kemudian kita bahas pada pertemuan kedua, dan bahan dari hasil pertemuan analisis isu itu yang digunakan untuk nanti kegiatan habituasi di agenda 4. Tuh, ya. Di awal tadi saya sudah jelaskan hubungannya supaya nanti kita paham. Jangan sampai kita main-main di sini. Risikonya kalau main-main di sini, asal-asal kita bikin, saya sudah terlanjur nggak koreksi. Begitu masuk di tahapan agenda berikutnya, nggak nyambung, berikutnya lagi nggak nyambung lagi, pas agenda 4, kita mau tanya tentang analisis isu. Sudah lewat, saya sudah selesai, nggak mengajar lagi. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, ya sudah. Waktunya sudah, jamnya 9.00, sekarang 9.03 di jam saya. Meskipun timernya masih 4 menit. 4 menit itu kan standnya si PIC tadi supaya tidak langsung hilang berarti mungkin ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita ya. Nah, tugasnya detailnya nanti silakan dibuka di LMS. Sampai ketemu lagi ya pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil menunggu waktu kita untuk gabung ke room besar, tadi kita dikasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya
atau apapun itu ke Pak Sigit terkait apa yang sudah dijelaskan. Orang yang bertanya silakan bertanya, Sudah karena saya ini tutup. kesempatan supaya Udah nggak ada pertanyaan, sudah tutup. tutup. Sudah. Tadi dari ini kasih Hah? pertanyaan mereka ndak ini. Lah iya ya sudah, berarti sudah pintar, sudah tahu. Pintar. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke, saya Bapak, izin, saya live dulu. Saya harus istirahat karena tidak lama lagi masuk di kelas lain saya. Kalau saya Oh, mundur iya, di sini, saya waktu istirahat saya Oh, berkurang iya. nanti. Terima kasih Pak De. Oke, yuk saya izin dulu ya. Sampai Ya. ketemu lagi nanti. Oke, yuk. Kita sambil menunggu ya, menunggu waktu kita masih 3 menit lagi. Sebenarnya tadi Bapak Ibu kalau dikasih kesempatan bertanya itu bagus sekali. Ditanyakan apa yang ini supaya apa yang dijelaskan ini kan nantinya dia berkaitan dengan agenda berikutnya. Nah, nanti kalau misalkan pada saat Bapak Ibu nanti menyusun laporan untuk tahapan perancangan nantinya nyambung. Nanti udah gampang. Jadi saya mau ke kelompok ini kalau misalkan ada masuk WI-nya, tutornya, menjelaskan apapun itu, dikasih kesempatan bertanya, silakan bertanya. Dan aktif. Karena ini kan direkam, toh. Dan aktif. Karena hasil rekaman nanti kemungkinan akan diambil jadi bahan penilaian untuk kita. Oke. Siapa nih izin? Diam semua sih. Suara dang. Dan ini dua DP Arjuna ya. Arjuna 2. Pak Fikri Ke dengan toilet. Pak Fikri dengan Pak Makmur. Ya, Bu. Dari kesehatan semua kamu ini Jauh, Bu, jauh. jauh. Iya, siapa yang chat? Kalau mau pakai room ini dulu sementara yang tinggal berapa menit barangkali mau bercerita apa saja silakan, otomatis nanti kita keluar. Oh iya, teman-teman, nanti mungkin kita bagi saja yang record ya. Kan tidak mungkin Ibu Anggi terus yang nge-record. Oh iya, terkait record itu dilihat juga kapasitas laptopnya itu besar. Jadi kalau misalkan ini Pak ini terus materi berikutnya Pak siapa lagi atau Ibu siapa lagi gitu. Tapi disimpan baik-baik karena itu nanti jadi bahan pertanggungjawabannya Pak dari BKPSDM juga nanti akan diminta itu. Dan kami pun juga akan minta. Boleh Pak Ketua Siapa Ketua? Fikri. Pak Fikri. Oke deh. Ini nanti habis rekor tersimpan di mana? Langsung di dokumen tuh. Waduh. Ada video. Jadi breakout. Ini sudah breakout room. Otomatis nanti. Otomatis. Oke. Iya, sudah kembali ke room besar semua. Ibu. Pak Desiga sudah keluar? Ini tinggal kelompok 2, kelompok 1 mana? Yang sudah ada. Baru saya WA juga dia rasa balas. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada trouble di sini di ruangan. Iya, kita menunggu. Pak Sigit sudah keluar ini Bu Dian ya. Oke, kita kumpul semua saja dulu. Langsung doa saja. Assalamualaikum.
Yang recording tolong di stopkan, kelompok 1 kayaknya nih di stopkan ya. Sudah selesai di kelas, rekornya di stopkan.